Shalom saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan hari ini. Terima kasih bagi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah memelihara menjaga kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Sehingga pada hari ini ada kesempatan bagi kami untuk berkumpul bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudari yang akan mendengarkan firman Tuhan, biar mereka dapat mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan mereka. Berkati juga hamba yang akan menyampaikannya Tuhan. Berkati bibir mulut hamba agar hamba dapat berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai hamba hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan satu tema, yaitu adalah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Alkitab, di dalam PL maupun PB, di dalam Alkitab itu sudah banyak menceritakan tentang di saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ada keuntungan yang kita dapat, ada hal yang kita dapat dari apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita berikan kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama itu banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang menceritakan di saat mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan, mereka memperoleh keuntungan dari hal itu. Contohnya seperti Ayub, di mana kita tahu Ayub itu pernah mengalami musibah yang membuat dia kehilangan segalanya. Namun dia tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengembalikan apa yang telah Tuhan ambil daripada dia, apa yang telah dia lewati, sehingga Tuhan dapat memberikan itu kembali kepada dia. Banyak sekali, masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang dapat kita lihat tentang di mana mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, sehingga mereka memperoleh keuntungan itu yang dapat mereka menyerahkan diri mereka untuk selalu mengandalkan keuntungan di dalam kehidupan mereka. Dan jemaat dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan hari ini, yaitu tentang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan belajar ada beberapa keuntungan yang kita akan dapat di saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Di saat kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, ada hal dan ada keuntungan yang akan kita dapat di saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita akan belajar beberapa hal, beberapa keuntungan yang akan kita dapat. Yang pertama itu adalah di mana kita mendapatkan ketentraman yang terdapat di dalam Amsal pasal 14 ayat 26, di mana di dalam ayat ini mengatakan bahwa Amsal mengatakan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, di mana di dalam ayat ini itu menceritakan bahwa hidup takut akan Tuhan. Kita mau lihat dulu ketentraman. Apa itu ketentraman? Dalam KBBI itu ketentraman itu adalah dimana kita memiliki rasa aman, damai, tidak ada rusuh dan tidak ada kekacauan sama sekali. Jadi dari firman Tuhan yang kita baca tadi dari Amsal itu, dimana mengajarkan bahwa di saat kita selalu hidup takut akan Tuhan, di saat kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan mendapatkan ketentraman. Kita akan mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Ketentraman, kita mendapatkan rasa aman, kita mendapatkan kedamaian di dalam hati kita, bahkan di dalam diri kita. Sebab itu penting bagi kita untuk selalu hidup takut akan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan sepenuhnya, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan merasa tentram, kita akan merasa damai di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita masing-masing. Untuk itu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Marilah kita selalu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Biar dalam saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan ketentraman di dalam diri kita.
Tuhan memberikan ketentraman di dalam hati kita, ketentraman, rasa damai, aman, selalu merasa aman di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya, di saat kita selalu hidup akan Tuhan, di saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan akan selalu memberikan kedamaian bagi kita. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk selalu takut akan Tuhan dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, agar kita mendapatkan ketentraman dan kedamaian di dalam kehidupan kita saat ini. Puji Tuhan jemaat Tuhan, kita akan melihat keuntungan yang kedua. Keuntungan yang kedua di saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Keuntungan apa lagi yang akan kita dapat? Yang kedua yaitu adalah mendapatkan kemerdekaan. Jemaat Tuhan dapat melihat dari Yosua pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, di mana di sana menceritakan tentang percakapan antara Yosua dengan panglima bala tentara Tuhan. Di situ terdapat percakapan antara Yosua dan bala tentara Tuhan, di mana di dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa di antara percakapan Yosua dan bala tentara Tuhan ini, di akhir percakapan mereka itu Yosua menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Yosua menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Yosua memperoleh kemerdekaan dari musuh-musuhnya. Yosua memperoleh kemerdekaan, Yosua mendapatkan kemerdekaan, sehingga karena dia mau menuruti apa yang dikatakan oleh bala tentara Tuhan ini tadi. Karena ini adalah utusan Tuhan, hamba Tuhan, sehingga kita harus melakukan apa yang dikatakan, apa yang mau disampaikan kepada kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini. Tidak hanya di dalam kehidupan Yosua, kehidupan kita saat ini juga perlu bagi kita untuk memiliki kemerdekaan di dalam diri kita. Perlu bagi kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan. Karena di saat kita melangkah bersama Tuhan, hidup di jalannya Tuhan, yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan, kita akan mengalami kemerdekaan. Kita akan mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, seperti Yosua menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga dia mendapatkan kemerdekaan. Dia memperoleh kemerdekaan, kemenangan dari para musuh-musuhnya dan kemenangan secara kepribadiannya. Oleh sebab itu, marilah kita belajar seperti Yosua untuk memiliki kehidupan yang mau menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan, sehingga kita akan mendapatkan kemerdekaan yang sungguh-sungguh, kemerdekaan kerohanian kita, kemerdekaan jiwa kita bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, belajarlah untuk menyerahkan diri kepada Tuhan agar kita mendapatkan kemerdekaan daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keuntungan yang ketiga yang akan kita dapat di saat kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, keuntungan ketiga yang kita dapat yaitu adalah kita mendapatkan perlindungan. Kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kita dapat lihat di dalam Mazmur pasal 121 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, di mana ayat ini mengatakan bahwa Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di mana dari ayat ini mengajarkan kita bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita. Tuhan akan selalu menjaga kita, menjaga jiwa kita, menjaga nyawa kita, menjaga hidup kita. Tuhan akan selalu menjaga kita. Keluar masuknya kita dari rumah kita juga Tuhan akan selalu melindungi kita. Setiap langkah kita, setiap kehidupan kita, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Apapun yang kita lakukan, kondisi apapun yang kita alami, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan ini tidak seperti kita. Kita di saat kita mengecewakan Tuhan, seringkali kita menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Di saat kita mengecewakan Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita.
melainkan Tuhan ingin kita memiliki hati yang mau kembali kepada Tuhan, yang mau lebih dekat lagi kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, biar Tuhan itu dapat mengampuni kita. Karena setiap kita, Tuhan akan selalu mengampuni kita. Tuhan tidak pernah tidak mengampuni kita. Apapun kesalahan yang kita lakukan, Tuhan akan selalu mengampuni kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi dan keadaan apapun. Di saat kita jatuh, Tuhan tidak meninggalkan kita, melainkan Tuhan mau mengangkat kita, bangun dan bangkit kembali untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajarlah untuk selalu hidup takut akan Tuhan, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena di saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan perlindungan. Dan juga di dalam ayat ini mengatakan bahwa perlindungan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan akan selalu melindungi kita. Tuhan akan selalu bersama dengan kita, dan Tuhan akan selalu ada. Kapanpun kita butuhkan dia, dia selalu ada. Karena dia akan selalu bersama-sama dengan kita selalu. Setiap waktu Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman Tuhan yang telah kita pelajari hari ini tentang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Penting ya jemaat, penting ya saudara-saudari bagi kita untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Karena dari kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, ada keuntungan yang kita dapat, ada keuntungan yang kita peroleh dari menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang telah kita pelajari, dari keuntungan yang kita dapat itu, yang pertama itu dimana kita mendapatkan ketentraman dari Tuhan, dan yang kedua kita mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya daripada Tuhan, dan yang ketiga itu dimana kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan akan selalu melindungi kita, Tuhan akan selalu menyertai kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi dan keadaan apapun. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kita pelajari pada hari ini. Biar firman Tuhan yang dapat menjadi berkat bagi kita secara pribadi, dapat kita mengerti, memahami, dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana kami telah belajar firman bersama-sama pada hari ini ya Tuhan, di mana penting bagi kami untuk menyerahkan diri kami kepada Tuhan sepenuhnya. Karena hidup kami ini, tubuh kami ini adalah bait Allah. Sebab itu kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi anak Tuhan yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Ajarkan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang serasi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian firman Tuhan kita hari ini. Biar firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita secara pribadi. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.